Halo guys, welcome back to channel. Dan kali ini kita udah ngeliat satu match di BRI Liga 1 di mana Persib di sini dikasih kesempatan buat tampil paling awal dan mereka langsung nunjukin taringnya sebagai macan, di mana mereka langsung ngehajar 4-1 lawan PSBS Biak. Dan gak main-main, David da Silva langsung cetak 2 gol, Beckham Putra 1 gol, dan Ciro di sini cetak 1 gol juga. Seperti biasa, taktik Bojan Hodak di sini dia lebih bermain transisi dan terutama di lini tengahnya, khususnya di babak pertama itu benar-benar dipadetin sehingga musuh ini yang terutama mengandalkan ball possession, mereka kesulitan banget buat ngebongkar lini pertahanan, khususnya kalau misalnya mereka nyerang dari tengah, ini bakal susah banget buat ngadepin Persib. Mereka juga punya Nick Kuipers yang enak banget buat ngehal bola-bola atas. Jadi bakal sulit banget buat musim ini, terutama dia juga kedatangan satu pemain baru yang cukup skillful juga di pertandingan tadi. Ini bakal jadi musim yang harusnya Persib ini punya segala variabel buat menjadi juara dari Liga 1. Dari lini belakang, lini tengah, lini depan semuanya komplit. Hanya satu mungkin yang bisa menghadang mereka untuk jadi juara, yaitu cedera terutama dari Ciro Alves dan David da Silva. Kita bakal bahas terutama golnya di sini. Dari transisi yang dilakukan sama Persib sebenarnya ini juga ngasih kesempatan buat PSBS Biak untuk mengendalikan possession, tapi balik lagi counternya dari Persib ini sangat berbahaya. Dan Persib sendiri ini punya kebiasaan di mana babak pertama dia akan bermain lebih kalem, ngelihat celah yang bagus buat nyerang itu di mana. Kalau misalnya Persib dapat 1 gol aja di babak pertama dan cenderung ngunggulin lawannya, ini justru yang bakal berbahaya banget buat lawannya. Karena ketika Persib ini udah ketemu celahnya siapa yang lagi underperform di pertandingan ini, memang sebenarnya pasti mereka juga udah ngeliat lah titik lemahnya dari lawan-lawannya Persib ini di mana sebelum pertandingan dimulai. Tapi setiap pertandingan ini pasti ada aja celah baru yang ditemukan di dalam pertandingan, dan itu justru ada di sisi kirinya PSBS. Kelihatan di sini ketika pakai Dimas Derajat pun, yang sebenarnya dari segi speed Dimas Derajat ini tuh gak begitu menonjol karena dia lebih cocok sebagai striker tengah. Nah, tapi pada akhirnya dia dapat assist di sisi kanan ngarahin ke David da Silva. Nah, tapi di sini golnya sendiri, kenapa pada akhirnya bisa terjadi? Yang paling bikin fatal itu sebenarnya bukan gimana titik lemah ini ditemukan, tapi yang dimasalahin di sini adalah back tengah dari PSBS. Ketika David da Silva datang di situ, pemain yang jaga dia ini malah cenderung memperlambat gerakannya dia sehingga David da Silva di sini bisa lebih enak untuk shooting. Nah, ini yang sebenarnya disayangkan ketika Dimas Derajat di sini dapat kesempatan untuk crossing, harusnya ditutup sama center back-nya PSBS, malah cenderung pada akhirnya kayak terkesan dibiarkan. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin mereka pengen ngejebak da Silva buat offside, crossingnya itu malah nyampe ke David da Silva dan itu bisa jadi gol. Nah, ini momentum yang sebenarnya mahal banget dibayar sama PSBS. Nah, ketika mereka unggul di babak kedua, biasanya Persib ini bakal lebih abis-abisan buat nyerang. Apalagi di babak kedua, ini mereka udah ketemu titik celah yang bakal dihabisin. Pada akhirnya kelihatan juga kan, Ciro dari sisi kiri langsung dipindahin di sisi kanan. Beckham Putra masuk di sisi kiri, udah langsung nambah 3 gol. Terutama Ciro Alves itu benar-benar ngabisin di sisi kirinya PSBS. Ciro dapat 1 gol yang benar-benar skill individu dia. Dan kemudian Ciro Alves dapat 1 assist lagi buat David Beckham Putra, dan David Beckham Putra ini benar-benar nggak dikawal, yang sebenarnya ini bagian dari resiko dari ketertinggalan PSBS, di mana PSBS di sini memutuskan untuk menyerang lebih intensif, pada akhirnya ninggalin banyak celah yang justru yang harusnya jaga Beckham Putra ini ngadepin dilema itu, dimana dia ngadepin situasi 1 lawan 2. Kalau misalnya Beckham Putra yang di cover, David da Silva-nya yang dapat. Nah, tapi kalau David da Silva-nya yang pada akhirnya dijegal, yang dapat Beckham Putra. Tapi di satu sisi memang di sini yang harusnya nge-cover memang agak terlambat juga. Jadi ya
Ini kesalahan bagian dari defense juga, dan benar-benar diekspos abis bagian pertahanan dari PSBS Biak. Dan kalau PSBS Biak ini nggak cenderung memperbaiki, ataupun ya di kedepannya mereka menentukan strategi tertentu seenggaknya supaya bisa menutup area yang jadi kelemahannya dia, ini bakal dihabisin sama tim-tim lain yang ketika PSBS ini bakal lawan nanti, pasti mereka bakal incer sisi kirinya dari PSBS. Karena ketika lawan Persib aja itu bener-bener diekspos abis-abisan sama Ciro. Dan kelihatan banget sebenarnya waktu Dimas Derajat ini masih di posisi kanan, sisi kirinya PSBS ini tuh sebenarnya sangat exposable, tapi di satu sisi juga memang Dimas Derajatnya sendiri juga yang kalau dari secara speed memang nggak begitu menonjol ketimbang Ciro Alves, sehingga ya banyak kesempatan yang pada akhirnya nggak begitu efektif ketimbang ketika Ciro berada di sisi kanan. Dan kita lihat juga salah satunya memang ini yang jadi catatan buat Dimas Derajat. Bojan Hodak dia bilang kalau memang Dimas Derajat ini masih nervous karena memang baru awal-awal. Tapi di satu sisi juga Dimas Derajat di sini kalau ngelihat dari tendangannya ini lebih ke arah yang penting shooting ketimbang dibidik. Mungkin kedepannya Dimas Derajat harus bisa lebih belajar buat ngebidik ketika mereka dapat 1 lawan 1 momen kayak kemarin, sehingga bola itu nggak cenderung ngarah lebih ke kiper tapi lebih targetin, terutama bisa ke area ujung kiri kanan gawang. Dan akhirnya PSBS harus tambahan lagi gol dari David da Silva, dan pada akhirnya 4-1 memperkokoh kemenangan dari Persib, dapat pulang 3 poin. Dan ini juga jadi warning buat tim-tim lainnya yang bakal menghadapi Persib, karena Persib sendiri ini bakal jadi tim yang sangat kuat terutama dari segi defense. Ini bakal jadi tim yang sulit buat ditaklukkan, dan dari sisi serangan ini bakal jadi tim yang sangat berbahaya, di mana loss peluang dikit aja ataupun kehilangan bola sedikit aja ketika di counter, mereka siap ngehantem kapan aja untuk bisa cetak gol. So itu aja buat video kali ini. Thank you for watching. Sukses terus dimanapun kalian berada, dan have a good day. Ciao.